Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Adinulaki, NIM D4019054, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem pembangkit energi baru terbarukan mengenai microgrid. Microgrid disusun dengan mengkombinasikan beberapa sistem energi baru terbarukan, antara lain 1. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebesar 100 kW peak. Kemudian 2. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan 49 kVA. 3. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin sebesar 20 kVA. Yang keempat atau terakhir, pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 20 kVA. Lanjut pendahuluan. Untuk bisa disebut sebuah microgrid, sebuah sistem tenaga berskala kecil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Memiliki batas-batas yang jelas secara elektrik. 2. Mampu mengkonsolidasi pembangkitan terdistribusi, beban, dan penyimpanan energi sebagai sebuah entitas tunggal. 3. Dapat beroperasi dalam mode islanding, yaitu memiliki self-sufficiency untuk menyuplai beban-beban kritis ketika tidak terhubung ke grid utama atau terhubung ke grid utama. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya merupakan sebuah konversi energi dari sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan fotovoltaik. Secara tidak langsung memakai tenaga surya terkonsentrasi atau kombinasi keduanya. Sistem tenaga surya terkonsentrasi memakai lensa atau cermin dan sistem pelacak surya. Sel fotovoltaik mengubah sinar menjadi arus listrik memakai efek fotovoltaik. Dan ini merupakan gambar atau screenshot pada software Homer Pro untuk fotovoltaik atau PLTS. Kemudian ketetapan beban. Beban yang akan disuplai dari microgrid sistem tersebut terdiri dari 1. Infrastruktur desa besar 10 kVA, kebutuhan listrik rumahan 160 kVA, faktor daya yang digunakan adalah 0,8, total daya yang digunakan 170 kVA, maka 170 kVA kali 0,8 sama dengan 136 kWh per jam. Total beban, perhitungan daya beban harian sebesar 136 kW per day. Untuk perhitungan daya beban per tahun, 136 kali 366 sama dengan 49.776 kWh. Untuk perhitungan daya beban per bulannya, 49.776 per 12 sama dengan 4.448 kW mandi. Perhitungan daya PLTS. Total daya panel surya adalah 136.000 kali 50% kali 1,5 sama dengan 102 kW per day. Kebutuhan daya panel surya. Kebutuhan daya panel surya watt peak sama dengan 102 kWh per 3,4 sama dengan 346,8 kW peak. Total daya yang dibutuhkan panel surya. Total daya yang dibutuhkan panel surya sama dengan 136.000 kali 366 hari kali 50% kali 1,5 sama dengan 37,332 kW per years. Kemudian total daya selama 1 tahun sama dengan
49.776 dikurangi 37.332 sama dengan 12.444 kWh. Kemudian SCC atau Solar Charge Controller. Rating arus Solar Charge Controller atau SCC sama dengan 8 kali 346.800 per 100 sama dengan 27.744 dibulatkan menjadi 27.800 ampere. Kemudian untuk kebutuhan baterai adalah 136.000 konsumsi energi per 95% sama dengan 143.157,8 watt. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Merupakan suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya seperti saluran irigasi, air terjun, dan lain-lain dengan cara memanfaatkan ketinggian terjunan dan jumlah debit air. Dan ini adalah screenshot dari Homer Pro untuk mikrohidro. Kemudian yang ketiga, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik tenaga bayu mengkonversi energi bayu atau angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generatornya. PLTB merupakan salah satu pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Dan ini adalah gambar screenshot dari wind turbine pada software Homer Pro yang telah saya buat. Kemudian yang terakhir, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula. Prime mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Dan ini merupakan gambar screenshot pada PLTD yang telah saya buat di Homer Pro. Lalu nilai komponen. Nilai komponen ini terdiri dari komponen fotovoltaik, mikrohidro, wind turbine, dan diesel generator. Kemudian ini adalah penggunaan baterai dan inverter serta biaya-biayanya. Kemudian ini merupakan pemantauan sumber daya alam selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, bisa dilihat pada tabel. Dan ini merupakan grafik output pada PLTS untuk fotovoltaik. Kemudian ini grafik output pada PLTB di Homer Pro. Kemudian grafik pada PLT-MH atau mikrohidro. Dan yang terakhir adalah grafik output pada PLTD. Dan ini grafik pada electrical microgrid yang telah dibuat pada Homer Pro. Langsung saja kita ke skematik. Nah, ini adalah skematik pada PLTD diesel. Kemudian terdapat juga ke beban. Kemudian ini adalah wind atau PLTB.
dan itu baterai, dan ini adalah PLTMH dan ini PLTS. Kemudian kita setting lokasi. Ini lokasi saya setting di tempat rumah saya di Kepanjen, Delanggu, Klaten. Nah, itu letak rumah saya. Kemudian kita ke kalkulasi. Kita tunggu. Kemudian kita masuk untuk melihat grafik yang output. Nah, dan ini merupakan dari cost summary pada diesel. Nah, ini adalah grafiknya pada diesel. Kemudian, dan ini adalah grafik pada cash flow. Nah, ini grafiknya. Kemudian kita ke grafik compare economic. Nah, itu data-datanya. Kemudian ke elektrikal. Nah, grafik elektrikal pada microgrid. Kemudian kita ke full summary. Nah, ini grafik-grafiknya. Dan ini adalah grafik pada diesel kosong. Mungkin ada sedikit kesalahan. Kemudian ke renewable penetration. Nah, ini grafik-grafiknya. Terdapat 3 grafik dan 3 buah data. Nah, kemudian ke iron addition atau ke baterai. Nah, itu dapat 3 buah grafik. Kemudian kita ke grafik PLTS atau photovoltaik. Nah, ini merupakan grafik PLTS yang digunakan pada sistem microgrid ini. Kemudian PwC Excel atau ini Bayu, tenaga Bayu, PLTB, dan ini adalah grafik terakhir Sinexcel 150 kilowatt. Nah, terdapat 2 grafik. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.